Salam adik-adik, sebelum kita beribadah, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu. Tuhan, suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Rekan-rekan PT, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami melalui virtual ini Tuhan, ibadah PT pada minggu ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya itu doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita membaca nas pujian dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 7. Jika semua sudah siap, izinkan Abang yang membacanya. Mazmur 85 ayat 1 sampai 7. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk dipimpin biduan Mazmur Bani Roa. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memuliakan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah merendahkan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Dipersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A 1,
dan 6. Sabdamu abadi. Selamat pagi teman-teman PT. Shalom. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan dan kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Kau boleh menjagai kami Tuhan selama seminggu ini. Kau boleh sertai kami, Kau boleh mampukan kami Tuhan melalui hari demi hari dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan supaya kami boleh mengerti, memahami firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kami kemampuan juga Tuhan untuk mendengarkan dengan baik dan bisa memahami, bahkan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya ulangi. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Judul perikop kita pada pagi hari ini adalah pulih setelah tobat. Namun judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah manusia yang dipulihkan. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Saya akan bacakannya untuk teman-teman. Ulangan pasal 30 ayatnya 1 sampai dengan 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian bacaan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar yang pertama itu dari pemahaman konteks dan teks gitu ya teman-teman ya. Dari pemahaman konteks dan teks yang kita bisa dapatkan adalah Allah itu menjanjikan bahwa keturunan daripada Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua bangsa, bagi orang lain, bagi bangsa lain gitu ya. Namun saat itu bangsa Israel gitu ya, keturunannya Abraham, bangsa Israel itu masih menjadi budak di Mesir. Nah, namun apakah dengan menjadi budak di Mesir kemudian rencana Tuhan itu akan terhambat? Apakah rencana Tuhan tidak akan terlaksana? Tidak ya teman-teman ya, tetap terlaksana gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah sendiri yang menuntun umatnya untuk keluar dari Mesir, dan juga Allah sendiri yang membimbing bangsa Israel untuk melewati setiap proses gitu ya, terutama melintasi padang gurun saat itu. Nah, saat itu diceritakan bahwa bangsa Israel itu harus melalui padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Apakah teman-teman
Apakah ada yang mengetahui kenapa sih bangsa Israel saat itu harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun? Ada yang tahu kenapa? Nah, ceritanya adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, gitu ya. Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa Israel akan memasuki tanah yang berlimpah susu madunya, gitu ya, masih sangat-sangat subur, gitu ya, maksudnya dengan bisa negara yang sangat-sangat makmur. Namun ketika dalam perjalanan, gitu ya, ternyata ada sebagian bangsa Israel yang bersungut-sungut. Mereka baru menghadapi sedikit masalah, mereka langsung protes sama Tuhan. Baru menghadapi sedikit hambatan, mereka langsung gimana ya rasanya? Langsung aduh, Tuhan ini beneran gak sih bantuin kami? Tuhan ini beneran gak sih membimbing kami maksudnya masuk ke tanah perjanjian gitu ya, atau hanya bohong atau bagaimana gitu ya istilahnya. Jadi ada sebagian bangsa Israel yang bersungut-sungut. Apa saja sih contohnya? Ada bangsa Israel yang bersungut-sungut karena mereka tidak menemukan air. Waktu itu mereka kehabisan air gitu ya. Terus kemudian juga ketika Tuhan sudah menolong, kemudian mereka melewati lagi sebuah tempat, ketika tidak ada makanan, mereka komentar lagi gitu, mereka protes lagi. Ketika Tuhan bantu lagi, mereka percaya. Terus kemudian ketika mereka melewati cuaca yang ekstrim dan sebagainya gitu ya, mereka protes lagi gitu istilahnya. Jadi bangsa Israel sih sering bersungut-sungut, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel yang bersungut-sungut itu, gitu ya. Cara menghukumnya bagaimana? Dengan cara mereka melalui yang seharusnya mereka melalui padang gurun gitu ya, hanya sekitar mungkin ya pokoknya tidak sampai 40 tahun, lebih singkat gitu ya. Tapi mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Terus mereka mengeliling. Nah, kenapa sih? Supaya maksudnya supaya orang-orang yang tadi itu yang bersungut-sungut itu mereka tunggu meninggal dulu, baru Tuhan izinkan supaya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi yang di sini yang dihukum adalah semuanya tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Bayangkan ya. Padahal Tuhan begitu baik dengan bangsa Israel. Tuhan sediakan makanan, minuman ketika di padang gurun, tapi bangsa Israel masih bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Padahal yang salah bukan semuanya, hanya sebagian, tapi yang kena semuanya. Bahkan termasuk Musa juga kena, karena Musa di sini adalah sebagai pemimpin. Gitu istilahnya. Oke, kita kembali lagi. Jadi Tuhan menghukum bangsa Israel gitu ya, bangsa Israel yang bersungut-sungut tadi supaya mereka mengelilingi padang gurun, mengembara padang gurun, sehingga ketika yang bersungut-sungut yang sudah dewasa tadi meninggal akan digantikan oleh anak cucu mereka. Anak cucu mereka itulah yang boleh memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Itulah mengapa bangsa Israel harus melalui padang gurun 40 tahun. Padahal seharusnya bisa lebih singkat, teman-teman. Nah, kemudian singkat cerita, saat ini mereka sedang berada di perbatasan Sungai Yordan di dataran Moab. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah Kanaan gitu ya. Meskipun tadi yang kakak bilang, Musa sendiri sebagai pemimpin tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Wow, seorang pemimpin memimpin dari awal hingga akhir tidak diperkenankan karena kesalahan beberapa bangsa Israel tadi, sebagian maksudnya. Nah, namun Musa menerima ya, karena dia tahu bahwa tugas pemimpin adalah menjadi sosok teladan, menasihati gitu ya. Dan ketika Tuhan berkata tidak, ya sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, saat itu di konteks itu ya, pada Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6, Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel menyangkut eksistensi masa depan bangsa Israel. Mau dibawa kemana sih masa depan bangsa Israel ini? Gitu ya, kehadiran mereka, eksistensi mereka. Nah, Musa menyampaikan dengan tegas, yaitu apabila bangsa Israel itu taat dan setia kepada Tuhan, maka mereka akan selalu diberkati. Teman-teman perlu ingat dan catat. Tuhan bilang bahwa ketika bangsa Israel taat dan setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Dan sebaliknya, jika Israel tidak taat atau membelakangi atau menyimpang dari ajaran Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman, kata lainnya kutuk gitu ya, dari Allah. Nah, jadi pada Ulangan 31 sampai 6 ini, gitu ya, ketika Musa sudah memberikan nasihat atau wejangan, dan juga ini merupakan seruan agar Israel bertobat, gitu ya, agar senantiasa kembali lagi kepada Allah.
meskipun masa lalu mereka kurang baik gitu ya, buruk. Nah, oke. Itu pemahaman dari segi konteks dan teks. Nah, bagaimana dengan apa sih yang bisa kita dapatkan dari sini? Yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, Israel itu merupakan umat pilihan Allah. Wow, gitu ya istilahnya. Jadi, apapun yang terjadi pada mereka sebenarnya tidak lepas dari karya rencana keselamatan Tuhan sendiri. Meskipun mereka sudah melalui banyak hal, mereka memiliki latar belakang yang maksudnya jelek gitu ya, selalu yang buruk, tapi sebenarnya mereka adalah umat pilihan Allah. Itu yang perlu kita catat, kita ingat. Sehingga apa? Sehingga apapun yang terjadi pada mereka, apapun peristiwa yang mereka hadapi, itu tidak lain merupakan bagian dari karya rencana keselamatan untuk mereka. Yang kedua, tindakan keselamatan Allah dimulai dari pembebasan perbudakan dari Mesir, kemudian pemeliharaan di padang gurun, kemudian sampai masuk ke tanah Kanaan. Seharusnya itu dijadikan landasan oleh bangsa Israel untuk mengucap syukur. Yang tadi kakak sudah beri informasikan sedikit gitu ya. Ketika di padang gurun, bangsa Israel itu dipenuhi kebutuhannya. Makan pagi, siang, malam dipenuhi, minumnya dipenuhi, keamanannya dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Bayangkan, karena Tuhan yang memimpin sendiri padang gurun. Ketika siang hari Tuhan memimpin dalam bentuk tiang awan. Ketika malam hari Tuhan memimpin dalam bentuk tiang api. Bayangkan, Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel. Gitu ya istilahnya. Nah, seharusnya itu membuat bangsa Israel bersyukur, lebih taat sama Tuhan gitu ya. Bahkan ketika mereka harus berperang melawan bangsa lain dan mereka menang, itu juga seharusnya jadi bagian lagi untuk lebih bersyukur. Gitu. Itu yang bisa kita dapatkan ya. Yang ketiga, ketika bangsa Israel mendapatkan berkat-berkatnya, itu merupakan kesesuaian gitu ya, ketaatan dan kesetiaan Israel terhadap perjanjian dan hukum Allah. Namun ketika mereka mendapatkan hukuman atau kutuk, itu artinya mereka telah menyimpang dari Allah. Bayangkan, bangsa Israel saja, umat pilihan Allah, bisa mendapatkan berkat dan kutuk. Apalagi kita, gitu istilahnya, sama aja Tuhan perlakukan. Nah, yang keempat yang bisa kita dapatkan adalah pemulihan Israel itu didapatkan karena Allah sendiri berinisiatif. Karena Allah sendiri yang memulai duluan supaya bangsa Israel boleh dipulihkan. Nah, bagaimana supaya bangsa Israel ini pulih? Maksudnya bisa bertobat. Ketika Tuhan berinisiatif, maka bangsa Israel harus merespon dengan hati dan pikirannya bahwa mereka mau berubah, meninggalkan dosa-dosa yang lama untuk diperbaharui menjadi manusia baru. Begitu ya, dan mulai bertobat itu, mulai melakukan pembaharuan. Maksudnya adalah mulai untuk melakukan hal-hal yang baik, yang kebalikan dari hal-hal yang tidak baik yang dilakukannya di masa lalu. Itu yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Oke, bagaimana dengan penerapannya? Oke, bagaimana dengan aplikasinya? Bagaimana dengan kita? Tadi kita sudah belajar bahwa bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah gitu ya, mereka selalu ditolong oleh Tuhan, mereka selalu diberkati oleh Tuhan, namun mereka dalam taat kepada Tuhan sering jatuh bangun. Namun apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Meskipun Tuhan menghukum mereka, meskipun Tuhan memberikan kutuk kepada mereka, namun pada akhirnya Tuhan memulihkan. Begitu juga dengan apa yang kita alami. Coba teman-teman renungkan peristiwa-peristiwa yang teman-teman hadapi selama seminggu ini, sebulan ini, atau 1 tahun ini. Adakah yang perlu kita serahkan kepada Tuhan? Adakah hati kita, pikiran kita, atau tindakan kita yang perlu kita serahkan kepada Tuhan? Mungkin kita memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang kurang baik, yang kita berpikir, mungkinkah saya akan menjadi pemenang Tuhan? Mungkinkah saya akan bisa menghadapi hidup yang lebih baik? Itu semua tergantung pada teman-teman. Maukah teman-teman menyerahkan hati yang sakit, hati yang hancur itu, masa lalu yang buruk itu kepada Tuhan?
atau teman-teman pendam, teman-teman biarkan hingga akhirnya nanti tidak akan ada yang berubah? Atau teman-teman serahkan kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan dan Tuhan membuat Anda menjadi pemenang-pemenang di masa depan, menjadi saksi-saksinya. Ketika mengikut Tuhan itu memang jatuh bangun. Kita tidak bisa mulus terus jalan kita, tidak. Kadang berkelok-kelok, kadang harus terjal, kadang harus naik, kadang harus turun. Namun yakinlah Tuhan tetap menyertai kita. Ketika kita memiliki sakit hati, kecewa terhadap siapapun itu, sudahkah kita datang padanya, mohon ampun atas kelemahan kita? Kita minta untuk dipulihkan, karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita, tiada yang lain. Supaya kita boleh memiliki hati yang murni dan bersih seperti Dia, sehingga kita boleh menjalani hari demi hari, dan kita boleh memiliki masa depan yang lebih baik lagi daripada hari ini. Gitu ya. Masa lalu biarlah jadi pelajaran. Hari ini biar kita menapaki hidup kita dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan membimbing. Dan kita yakin masa depan kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Jadi marilah kita minta Tuhan untuk menjamah hati kita, menyembuhkan segala sakit hati kita dan penerimaan diri kita yang kurang baik. Kita datang padanya di dalam doa. Saya minta teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saya minta teman-teman untuk berdoa pribadi kepada Tuhan. Teman-teman berobrol, bicarakan sama Tuhan. Apa yang kau rasakan? Apa ganjalan, apa unek-unekmu? Keluarkan semuanya pada Tuhan. Ceritakan pada Tuhan. Minta Tuhan memulihkan hati pikiranmu. Ingat, jika kita ingin jadi manusia yang lebih baik, kita harus terus berjalan di dalam ritmenya Tuhan, bukan ritmenya kita. Yakinlah, Tuhan menyediakan yang terbaik di masa depan. Tuhan berikan kita rancangan masa depan yang indah, bukan kegagalan, bukan hal buruk. Hal buruk yang kita jalani, kita terima, yang kita rasakan, itu merupakan ujian terhadap iman kita, untuk supaya kita menjadi lebih dewasa lagi. Silakan teman-teman mengambil waktu teduh sejenak, teman-teman berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan dia satu-satu yang diandalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya, Tuhan. Engkau yang sanggup menjamah kami, Engkau yang sanggup, Tuhan, pulihkan hati pikiran kami, Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, saksi-Mu di dunia ini. Jadikan kami, Tuhan, saksi-Mu, Tuhan. Jadikan kami benci mata-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami sangatlah berharga di mata-Mu. Namun seringkali, Tuhan, kami lupa, seringkali kami tidak sadar, Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Dan biar Kau boleh pulihkan hidup kami, sehingga kami boleh lagi memberkati orang lain, ya Tuhan. Mulai setiap perkataan, setiap tingkah laku dan tindakan kami, Tuhan. Kau boleh pimpin hari demi hari, Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan masa lalu kami yang buruk, masa lalu kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki masa depan yang lebih cerah, masa depan yang pasti, Tuhan, bersama-Mu, masa depan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan masa depan yang sangat terbaik buat kami, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin yang tersedia boleh tercukupkan untuk masyarakat Indonesia dan boleh tersalurkan, tersampaikan Tuhan juga untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk petugas medis, petugas kesehatan, kami berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan untuk melaksanakan vaksinasi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah supaya pemerintah Kau berikan hikmat yang daripada-Mu sehingga boleh
memberikan vaksin ini Tuhan bisa merata tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Indonesia boleh mendukung Tuhan untuk proses vaksinasi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia Tuhan di tengah pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Kau yang terus mampukan, Kau kuatkan ya Tuhan. Meskipun harus jatuh bangun Tuhan, namun Kau tetap memegang kendali Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan. Kami berdoa untuk GPIB Siloame Tuhan. Akan berdoa untuk pendeta dan majelis ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat dalam setiap pelayanan Tuhan. Kau berikan kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan, biarlah gereja GPIB dan juga gereja-gereja yang lain Tuhan boleh bersaksi meskipun di tengah-tengah pandemi Tuhan dengan cara masing-masing, dan biarlah Kau saja yang boleh memimpin mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk PLKPT, biarlah Kau yang boleh berikan terus semangat teman-teman PT Tuhan, meskipun ibadah dilaksanakan secara online, namun boleh mereka pahami, mengerti, bahkan bisa menumbuhkan iman mereka Tuhan tiap harinya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap studi teman-teman PT Tuhan, biarlah tetap boleh semangat Tuhan dan tetap boleh memberikan hasil yang baik Tuhan melalui prestasi Tuhan meskipun tengah pandemi, dan bisa mengembangkan talenta mereka. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 13-14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Adik-adik, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, semoga menjadi berkat untuk kami di kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Warta PT. Yang pertama, terima kasih untuk Kak Tessa yang telah menjadi pelayan firman pada minggu ini. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk adik-adik layan yang berulang tahun minggu ini. Yang ketiga, terima kasih untuk adik-adik layan yang udah ikut IHMPT minggu ini. Yang keempat, minggu depan IHMPT tanggal 16 masih secara online. Yang kelima, bagi adik-adik yang belum mengisi Google Form biodata adik layan, tolong diisi, linknya ada di grup
orang tua adik klien, dan grup WA adik klien. PT Marilah Kita Berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 423 bait pertama dan keempat, Aku Dapat di Hatiku. Mari teman-teman, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk tetap beribadah meskipun secara online. Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk tetap memiliki nafas hidup, kesehatan tubuh tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ucap syukur buat itu semua ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah komitmen kami, apa yang kami doakan Tuhan, Kau boleh terus pimpin dan ingatkan kami ketika kami mulai lengah, kami mulai lelah Tuhan. Ya Tuhan, dan biarlah kami bisa menghadapi hari demi hari Tuhan dengan semangat yang berbeda, dengan semangat yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa kami merupakan anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki masa depan yang indah. Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.